Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi. Ada berita luar biasa. Sekarang ini sedang berlangsung ya rapat paripurna para anggota Kabinet Maju Indonesia di Kota Nusantara. Ini hari bersejarah. Ya, sekarang sedang berlangsung. Presiden sedang bertemu dengan semua menteri ya untuk rapat paripurna menjelang kemerdekaan ini. Wah, seru sekali. Kita bersyukur punya ibu kota baru, ya, kota yang akan menjadi contoh buat banyak negara di dunia. Disebut kota hutan, ya, nggak banyak memakan tenaga listrik, ya, tidak mengotori udara. Sebagian besar kendaraan-kendaraan yang lewat pun diusahakan dengan teknologi yang terbarukan. Hebat sekali, ya, kok disebut kota smart city. Karena semuanya pakai teknologi informasi internet yang luar biasa. Kita bersyukur, kita bangga di ulang tahun ke-79 kemerdekaan negara kita. Tuhan berkati ya dengan kota baru, ibu kota baru. Baik, kita belajar sekarang. Tuhan menolong supaya sinyalnya tidak terganggu. Baik. Mana ini? Tunggu. Ya. Hari ini tema kita unik. Merdeka di dalam penjara. Saudara, kalau kita melihat kalimat ini rasanya aneh dan ironi. Kata penjara dan segala kalimat-kalimat yang lain, pokoknya hubungan dengan lembaga pemasyarakatan, itu justru nggak ada kemerdekaan. Karena semua kita yang di dalam lingkungan 4 dinding itu, kita tidak bebas. Tapi bisa merdeka. Nah, ini keren sekali. Saya mau balik. Percaya tidak, ada sekian puluh persen manusia hidup di alam bebas, tidak di dalam penjara, tapi sekian puluh persen mereka sedang di penjara. Saya harap mengerti ya. Contoh, penjara-penjara model apa yang menyebabkan orang-orang yang tidak tinggal di dalam penjara, tapi hidupnya terpenjara, terbelenggu. Contoh, penjara ketakutan. Saudara, akhir-akhir ini mengerikan sekali loh. Tidak sedikit orang yang hidupnya secara fakta merdeka. Tidak di dalam penjara, uangnya banyak. Bisa buat ini, bisa buat itu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi terpenjara dalam ketakutan. Maaf, salah satu penyebab terbesar ketakutan orang kaya adalah justru takut miskin. Itu penjara buat orang kaya. Maka itu berbahagialah yang miskin, karena kita yang sedang miskin itu tidak pernah takut miskin. Yang nggak lucu, kalau sedang miskin kok takut miskin. Telat istilahnya. Oke? Lihat artis-artis. Lihat orang-orang yang secara public figure. Ngerti ya? Ya. Sebagai tokoh umum diidolakan orang. Ya, berapa hari yang lalu saya ada di sebuah bandara, lagi antri untuk check in, tiba-tiba lari. Saya pikir ada apa ini? Ternyata ada salah satu artis Korea yang cukup terkenal. Nah, itu sedang masuk ke bandara itu. Nah, saya nggak kenal siapa dia gitu. Kalau Pak Filipus saya kenal. Nah, itu artis terkenal sekali. Saudara lihat, maaf ya, maaf. Sekarang ini Korea menjadi salah satu negara di dunia yang angka bunuh diri rakyatnya paling tinggi. Aneh. Ketika dunia, ya, anak-anak muda, orang-orang yang ingin hebat itu mengidolakan Korea dengan segala fasilitas yang luar biasa. Hebat, dunia kagum pada Korea. Tapi angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Bayangkan. Berarti
Orang yang tidak dipenjara dan kaya raya ternyata dipenjara dalam ketakutan, yaitu takut miskin. Kedua, orang-orang terkenal di dunia entertain, di dunia hiburan yang luar biasa, ternyata sedang dipenjara juga. Sehingga stres dan tidak sedikit yang bunuh diri. Dan banyak lagi yang lain kita temukan dalam hidup ini. Jadi anak-anak saya, saudara-saudara saya yang sedang di dalam 4 dinding hidupmu, percayalah, kalian bisa lebih hebat, lebih merdeka dari kita yang bebas. Minggu yang lalu saya dengar berita. Rasanya sih saya nggak percaya. Tapi kalau lihat fakta itu benar. Jepang, ya dengarkan ini. Jepang itu negara yang jumlah narapidana lansia itu terbanyak di dunia. Kaget nggak saya dengar berita itu? Saya ulangi ya. Jepang itu menjadi negara pertama di dunia yang menghuni penjara, yaitu para warga binaannya. Itu paling banyak lansia. Umur yang menjelang 60-70 itu banyak di penjara. Nah, saya nggak percaya, tapi dijelaskan alasannya. Di Jepang itu begitu sibuknya sampai orang kesepian paling banyak. Nah, Jepang dan Korea ini negara yang terus berlomba-lomba. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Terus begitu. Dalam hal apa? Angka bunuh diri. Aneh enggak? Negara Jepang begitu maju, angka bunuh dirinya juga tinggi. Selalu saingan dengan Korea Selatan. Nah, ketika berita itu sampai, saya mikir. Dan alasannya sederhana. Orang-orang tua atau lansia ini di penjara itu memang sengaja. Nah, kan aneh. Kenapa orang-orang tua di Jepang banyak jadi warga binaan? Karena mereka kesepian. Anak-anaknya sibuk sendiri-sendiri. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, para lansia di Jepang ini punya cara yang unik untuk bisa masuk penjara. Sengaja ngutil. Tahu ngutil bahasa Jawa? Bukan mencuri. Kalau mencuri itu yang besar, ini ngutil. Jadi ke pasar, ke toko, curi barang-barang yang nggak berharga. Dan sengaja supaya ditangkap oleh polisi dan diadili. Dan ketika vonisnya makin panjang, para lansia ini senang. Sebab di penjara itu mereka bisa makan gratis, dijaga, dirawat, dan ketemu teman-teman lansia yang lain. Saudara, waktu saya baca berita itu, saya ngakak sendiri. Unik juga ini para lansia di Jepang ingin dipenjara, maka itu sengaja ngutil mereka supaya aman. Nah, saya nggak tahu itu pengadilan para polisi ngurusin lansia di penjara kayak apa, saya tidak tahu. Nah, para petugas, ibu bapak, saudara-saudara yang sedang menemani anak-anak kami untuk ikut belajar via Zoom ini pasti senyum-senyum itu ya. Bisa bayangkan ya, kalau Indonesia seperti itu nggak mungkin lah ya. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat fakta-fakta ini dalam hidup, maka timbul pertanyaan dalam hidup kita. Ya, apa? Terus yang disebut merdeka itu yang di mana? Betul ya? Kita harus menimbulkan pertanyaan. Jadi disebut merdeka itu di mana? Oh, Pak Andreas bilang kalau di Indonesia dibebaskan. Oke, gitu ya. Nah, ternyata yang bebas itu hanya orang yang di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka ayat yang pertama, Roma 8 ayat 1. Iku, puji Tuhan kamu ada. Awas ya, kali ini gak ketemu Papa seminggu ini di Nabire. Ya, Roma 8 ayat 1. Oh, Filipus formatnya berubah ya untuk sabda ini. Lihat ini. Demikianlah sekarang. Ingat, berapa kali saya mengajarkan, saya suka kata sekarang. Sebab setiap ada kata sekarang di kitab suci kita, itu menunjukkan tiap hari. Karena besok kita baca bunyinya sekarang. 10 tahun lagi kita baca tetap sekarang. Kemarin kita baca juga sekarang. Nah, itu dari Maluku. Minta tanya temanya apa, tolong ditulis. Sudah ditulis kok tadi ya.
Tetapi demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara dan saya yang hidup tinggal di dalam Kristus Yesus. Coba terjemahan yang lain. Ya, Filipus naik ayat ini. Karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, MLT. Oleh karena itu, sekarang. Oh, tunggu Filipus. Ya. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, menurut hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh. Oh, MLT-nya terjemahnya bagus ini. Ada penambahan. Jadi orang yang merdeka itu bukan orang yang tidak sedang dalam penjara. Setelah tadi saya berikan contoh uraian itu, ternyata tidak baik kanan. Hadir ya, puji Tuhan. Ternyata tidak sedikit manusia hidup di luar penjara. Ternyata mereka sedang dipenjara oleh ketakutannya, kekhawatirannya, dipenjara oleh harga dirinya, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Maka itu Roma 8 ayat 1 menjelaskan. Jadi walaupun kita tidak di dalam penjara, tapi kalau kita tidak di dalam Kristus Yesus, berarti kita sedang di dalam penjara. Tetapi saudara-saudara warga binaan, walaupun secara fakta saudara dikurung di 4 dinding itu, tapi kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, saudara adalah orang-orang merdeka. Luar biasa. Jadi penjara yang benar itu bukan fisik 4 dinding, tapi penjara yang sesungguhnya ada di otak kita. Ya, cara berpikir kita, pola berpikir kita, mindset kita ini bisa menjadi penjara buat diri sendiri. Orang nggak bisa tidur, itu sedang di dalam penjara. Khawatir ini, takut itu, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, muter terus ini. Hari ini ada jawaban di dalam Kristus Yesus yang hidup tidak menurut hawa nafsu, tapi hidup menurut roh. Orang itu orang paling merdeka sedunia. Haleluya. Nggak tergantung, nggak terikat dengan apa-apa. Maaf, contoh kecil. Saudara nggak di dalam penjara, tapi daun kering, tahu daun kering yang namanya rokok, itu bisa menjadi penjara buat orang-orang yang terbelenggu dengan nikotin itu. Karena kalau tidak ada nikotin itu nggak menghisap apa asap tembakau itu, wah rasanya hidup itu penuh penderitaan. Itu penjara. Uang habis. Memang harga rokok murah. Apalagi berapa minggu yang lalu saya dengar peraturan pemerintah tidak boleh jual rokok eceran. Secara fakta bagus supaya anak-anak itu nggak gampang merokok. Tapi jadi jahat juga yang pabrik rokok ingin cepat laku, beli yang banyak sekalian. Itu penjara. Alkohol itu penjara. Membelenggu orang. Sehingga kalau nggak minum ada yang kurang di hidupnya. Pornografi itu penjara. Apa saja, maaf, orang-orang kaya yang uangnya banyak dipenjara oleh barang-barang bermerek yang branded. Nggak bisa pakai barang buatan dalam negeri. Maunya buatan Itali, buatan Prancis yang ada mereknya itu. Itu penjara. Jadi apa saja bisa membelenggu kita, bisa menjadikan itu penjara di hidup kita. Kemewahan, kenikmatan bisa jadi penjara buat kita. Maka itu Roma 8 ayat 1 ini dahsyat. Yang tidak bisa dipenjara dan bebas hidupnya merdeka adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut hawa nafsu. Coba kembali ayatnya yang MILT tadi ya, Roma 8 ayat 1. Keren juga ini terjemahan.
Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging hawa nafsu, tapi hidup menurut roh. Wih, terima kasih Tuhan. Naik lagi Filipus, mau lihat terjemahan yang lain. Oke, terus masih sama semua. Terus stop dulu, stop. Turun lagi. Ada kata pertentangan, coba. Terus turun lagi. Ya, KSKK. Pertentangan ini tidak ada lagi untuk mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Oke, naik lagi Filipus. TSI-nya VMD, coba VMD. Oke, sama TSI-nya. TSI ya. Jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Tuhan yang sebenarnya patut kita terima. Betul ya? Karena dosa kita, maka kita ini wajib, kita ini patut menerima hukuman Tuhan. Tapi sekarang tidak perlu takut lagi. Mengapa? TSI. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa. Tetapi kita hidup taat pada pimpinan roh Tuhan. Nah ini jelas ya. Jadi saya ulangi lagi. Tema yang dipilih oleh Pak Filipus ini luar biasa. Merdeka di dalam penjara. Itu kan sebuah kata, dua kata yang kontradiksi, yang berlawanan. Penjara itu terbelenggu hukuman, tapi bisa merdeka. Setelah kita jelaskan tadi ya penjelasan ini. Nah, maka itu mari masing-masing kita menanyakan pada diri sendiri. Aku sekarang ini orang bebas atau orang yang terpenjara? Aku ini orang-orang merdeka atau orang-orang yang terbelenggu? Kita tanya. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Kristus Yesus karena kasih-Nya, karena pengampunannya, dan karena semua janji-janjinya. Vicky, dua saudaramu, kakak beradik Yulio dan Mitra sudah meninggalkan pelabuhan Ternate ya kemarin sore. Jadi sekarang mereka lagi dengan kapal ke Sorong. Dari Sorong ke Manokwari baru sampai Nabire lusa. Ya, ini salah satu anak saya di Cikampek atau Karawang kamu nak ya, Bapak lupa. Ya, memberangkatkan dua kakak beradik yang yatim piatu, hidupnya sudah nggak tahu masa depan bagaimana. Nah, saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Tapi ketika anak saya ini memberitakan tentang mereka, Roh Kudus gerakkan saya selamatkan mereka dua kakak beradik yang nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Puji Tuhan, untuk itu Vicky perjuanganmu luar biasa. Nah, ini hidup saya. Saya ingin membebaskan, memerdekakan sebanyak-banyaknya orang yang terbelenggu dengan macam-macam penjara, dosa yang mereka pilih. Ayo hari ini, lagi sekali kita masing-masing menanyakan. Oh Karawang nak ya, Evan, puji Tuhan, kadang sekali papa kamu kumpul juga ini ada Stephen. Maka itu masing-masing kita mari menanyakan ke diri kita masing-masing. Masih adakah di antara kita yang ikut belajar hari ini, saudara masih tinggal dalam sebuah penjara yang saudara ciptakan sendiri? Maafkan saya kalau saya harus berkata ini. Memang pemerintah bangsa-bangsa harus menyiapkan penjara untuk menghukum, mendidik, melatih rakyat yang tidak tertib pada hukum. Jadi sebetulnya bukan pemerintah yang memenjara kita. Dengarkan baik-baik. Walaupun pemerintah selalu menyiapkan penjara buat rakyatnya kalau ada kesalahan dihukum. Tapi sebetulnya yang memenjarakan diri kita itu bukan pemerintah. Yang memenjarakan diri kita adalah pilihan kita sendiri. Mau hidup benar dan taat peraturan atau mau melanggar. Nah kalau kita melanggar, ya pasti tempat tinggal kita pasti beda. Maka itu jangan salahkan pemerintah. Kenapa bangun penjara? Tidak. Sehingga
penjara yang tidak dibangun pemerintah pun bisa kita bangun dengan mindset kita yang salah. Takut masa depan itu adalah penjara ciptaan orang itu sendiri. Karena ketakutannya, nanti bagaimana ya, aku menikah atau tidak ya, nanti aku kaya atau tidak ya, nanti setelah aku bebas dari LP ini, aku nanti bagaimana. Sudah berkecamuk di pikirannya tentang hal-hal yang belum terjadi. Maka itu hari ini, ayo masing-masing kita memeriksa diri sambil menanyakan, aku ini orang bebas, orang merdeka, atau aku ini tawanan? Cek diri kita. Yesaya pasal 61. Mari kita lihat. Yesaya 61. Oh, ini kamu real atau TikTok? TikTok. Berapa pengikutnya? Ada 300. Wow, 300. Selamat ya yang belajar. Yesaya 61. Kita lihat mulai ayat 1. Nah ini. Penjual mie ayam dari Karangtumaritis. Betul. Penjara kemanusiaan yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Betul. Veldi. Senang sekali Papa. Bagaimana warung ikanmu? Ya, selamat ya Veldi. Nanti Papa belum kontak-kontak lagi. Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Wih, haleluya. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya dipenuhi, diurapi oleh roh yang dari surga? Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Apa hasil pengurapan? Maka Yahweh Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang satu sengsara. Dua, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, yang hancur hati. Tiga, untuk memberitakan, nah ini pembebasan kepada orang-orang tawanan. Betul tiga ya? Yang telah mengurapi, lalu mengutus, lalu menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati. Hitung sendirilah, saya lupa. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kemanapun kita pergi, ternyata kita pasti akan banyak menemukan orang-orang sedang tertawan hidupnya. Yaitu tadi, tertawan dengan takut miskin, tertawan dengan masa depan yang bagaimana, susah tidur, dan banyak lagi tawanan-tawanan diciptakan. Ikatan nikotin, daun kering, rokok, alkohol, narkoba, perjudian, pornografi, dan banyak yang lain lagi. Wih, ternyata manusia ini paling bodoh, bisa menciptakan penjara dari dirinya sendiri. Yang berikut, dan memberitakan kepada orang-orang yang terkulung kelepasan dari penjara. Luar biasa. Filipus, coba terjemahan yang lain, naik lagi. Oke, ayat ini. Roh Yahweh Tuhan ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Dia telah mengutus aku untuk membalut hati orang yang patah, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan, kelepasan kepada para tahanan. Nah, ini tugas gereja. Terima kasih dari Lembang, FIY-nya. Roh Yahweh Tuhan ada di atasku. Yahweh telah mengurapi aku untuk mengabarkan berita kesukaan kepada yang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya, dan memaklumkan, menyatakan, mengabarkan bahwa yang tertawan akan dimerdekakan, yang buta akan melihat, yang tertindas akan dibebaskan dari para penindas. Wow, itu FIA-nya. Puji Tuhan. Naik lagi Filipus, MELT sekarang. Ya, Roh Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Nah, jadi yang terjemahan saya baru tahu ini. Yang terjemahan MPLT langsung pakai kata Yahweh. Ya, oke. Saya ulangi ya. Roh Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku
untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan. Ya, Gunung Suge kenapa? Saya baca dulu. Gunung Suge maksudnya jadi keluar dari sum ini ke sum lain, begitu. Oke ya, saya lanjut. Maaf. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi, langsung pikiran kita kepada Pak Andreas Nurmandala. Keren ya, Pak Andreas ini dipakai Tuhan menolong membebaskan banyak nabi. Nah, karena perjuangan Pak Andreas inilah, maka setiap Senin, Rabu, Jumat pagi kita bisa belajar. Lagi sekali terima kasih buat para petugas yang menemani saudara saya, anak-anak saya ini. Pauline, sudah balik atau masih di Belanda? Ya, saya sapa anak saya ini. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Naik lagi, terjemahan yang lain, Filipus. Ya, KSKK ya. Roh Yahweh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk merawat orang yang remuk hatinya, untuk mengumumkan kebebasan kepada orang-orang tawanan, kemerdekaan bagi orang yang meringkuk dalam penjara. Saudara, ini tugas gereja, yaitu saudara dan saya, termasuk saudara-saudara yang sekarang, sedang di dalam penjara. Saudara pun bisa menggenapi Yesaya 61 ayat 1 ini. Bahwa cari di sekitar saudara orang-orang yang terbelenggu. Saudara, di dalam penjara itu ada yang mengalami penjara. Ya, satu apa ini? Oke, ya. Satu, secara fisik mereka sudah di dalam penjara. Yang kedua, mereka stres, menciptakan penjara sendiri di pola pikirnya. Weh, itu makin merusak sekali. Oh, masih di Rotterdam. Wih, belum tidur, Pauline. Sudah subuh ini di sana. Jadi jangan, saudara, yang sudah di dalam penjara fisik, saudara membelenggu diri menciptakan penjara baru lewat pikiranmu, ketakutanmu, dendammu. Ada loh orang-orang di penjara dengan dendam, menciptakan penjara dendam. Ya, dalam hidupnya, wah, celaka sekali hidup seperti itu. Nah, ini tugas kita. Saudara dan saya diurapi, diberi kuasa yang luar biasa untuk membebaskan orang-orang dari penjara itu. Paulus, saudara kita. Saudara, kalau kita baca dari 14 surat yang jadi firman yang ditulis Paulus, mulai kepada kitab Roma sampai kitab Ibrani, ternyata hampir 80% Paulus menuliskan firman yang hebat, yang jadi firman yang kita miliki sampai hari ini. Ternyata dia tulisnya di dalam penjara. Nah, yang paling unik, paling hebat itu kitab Filipi. Dari 14 kitab tulisan Paulus, Roma sampai Ibrani, maka kitab Filipi disebut kitab sukacita. Dan kata sukacita berulang-ulang ada di 4 pasal kitab Filipi. Anehnya, kitab sukacita itu justru ditulis ketika Paulus secara fisik ada di dalam penjara. Gak apa-apa saja kalau telat, nah bisa diulang lagi. Itu kan aneh. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini, merdeka di dalam penjara, miliki cara hidup Paulus. Dia di penjara secara fisik, tapi rohnya, jiwanya bebas, bisa kemana-mana bersama roh Tuhan yang luar biasa itu. Maka itu saya ulangi lagi, bagi kita yang secara fisik tidak hidup di dalam penjara, tetapi kita bisa membuat penjara baru dengan pola pikir kita yang salah. Akhirnya hidup stres sendiri. Karena
was-was, takut, jangan-jangan, iya, kalau tidak, dan semuanya, wah, macam-macam penjara kita bisa ciptakan sendiri. Penjara dendam, penjara sakit hati, penjara khawatir, penjara pornografi, penjara rokok, nikotin, alkohol, banyak lagi lah. Nggak usah sebut satu persatu. Maka itu, ayo hari ini, jujur, hanya Tuhan Yesus. Oh, Cikarang harus keluar juga, baru sebentar loh ini. Nah ini perlu ditanyakan ya Pak Andreas, kenapa ini? Tolong para petugasnya ngecek, belum selesai kita ada yang keluar dari Cikarang. Jadi periksa diri kita, saudara menciptakan penjara dalam bentuk apa? Ayat 2, Yesaya 61, belum selesai. Ayat 2. Ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Tuhan kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Hebat Tuhan. Ayat ini. Ketika roh Tuhan mengurapi kita, ya ada tugas yang luar biasa. Dari Sydney, Yani, puji Tuhan, sudah sembuh ya, bebas ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Tuhan kita untuk menghibur semua orang bergabung sama. MLT, bos, naik lagi. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua orang yang sedang berduka. Jadi kita ini dipanggil Tuhan dengan mandat dan tugas khusus untuk memerdekakan orang-orang yang sedang dalam penjara, baik penjara fisik LP maupun penjara yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ayo kita bebaskan. Kemanapun kita pergi, maka kita pasti punya otoritas untuk membebaskan orang. Oh, puji Tuhan. Oh, besok pulang ya. Nah, Yani, ini saudara saya di Sydney, baru masuk, besok akan keluar rumah sakit. Mujizat sudah terjadi untuk hidupmu. Nah, ini tugas kita. Menghibur orang, membebaskan orang dari tekanan-tekanan yang begitu berat. Satu kali saudara, ketika saya akan pulang ke Nabire, transit Makassar. Nah, ketika antri masuk pesawat untuk boarding, penuh. Di depan saya kira-kira jarak ada 6 atau 8 orang. Saya cuma lihat dari belakang. Roh Kudus bilang, usahakan kamu mendapatkan orang itu. Nah, saya kalau dapat perintah begitu, ya saya harus lihat bajunya dan potongan rambutnya supaya saya nggak keliru karena orang banyak. Nah, ternyata setelah masuk pesawat saya coba cari, nggak ketemu orang ini. Karena saya juga nggak enak sambil lewat terus toleh ngeliatin orang. Itu kan perasaan juga. Karena kalau saya duduk juga di pesawat terus diliatin orang, ngapain orang ini. Saya bilang, Papa ampuni saya nggak ketemu. Orang tadi itu siapa, ada di mana. Tapi saya tahu penumpang ini sama-sama saya ke Timika. Dalam hati saya bilang, Papa, kiranya dengan caramu saya bisa ketemu dia di Timika nanti. Saya coba cari. Saudara, ternyata nggak ketemu juga. Aduh, saya nyesal sekali. Ya, tapi mau bagaimana? Tapi saya sangat percaya. Papa di surga itu sangat sayang. Setiap orang. Ya udah. Saya kehilangan. Saya tadinya punya rencana saya akan turun ke bagian ngambil bagasi, ya, kedatangan itu. Tapi saya juga takut nanti kalau dipanggil boarding ke Nabire, karena pesawat ke Nabire sudah ada. Ya udah, saya cuma minta ampun karena saya kurang cepat tindakannya. Tapi sebagaimana ketika panggilan boarding untuk ke Nabire, kami harus tukar pesawat. Luar biasa Tuhan. Tahu-tahu orang itu ada di depan saya lagi antri. Woi, saya nggak buang-buang waktu. Saya tepuk pundaknya. Selamat pagi.
Saudara, tadi yang naik dari Makassar. Iya. Lu Bapak kok tahu? Iya, tadi saya ngeliat antri. Nah, saya dari Manado memang mau ke Nabire transit Makassar. Kenapa, Pak? Aduh, ini banyak orang gak enak. Boleh gak saya minta nomor HP saudara? Lalu dikasih. Nah, menuju ke pesawat, duduk, saya coba WA dia. Saya sampaikan apa yang Roh Kudus katakan. Bagaimana orang ini sedang alami penjara di hidupnya. Tentang keluarganya. Nah, saya nggak kenal. Ternyata keluarganya yang masih muda. Mereka menikah baru 6 tahun. Tapi sedang ngurus surat cerai. Yang saya nggak kenal. Saudara, Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia kaget. Kenapa saya bisa tahu? Saya bilang bukan saya yang maha tahu. Saya bilang tapi yang mencintai manusia. Itu yang tahu. Puji Tuhan. Berapa hari dari Nabire saya sempat ketemu. Saya sempat telepon istrinya juga. Kaget istrinya. Ternyata istrinya ini waktu masih jadi pelajar. Pernah dengar saya khotbah di Manado. Wah, sudah Tuhan jauh masuk. Nah, ternyata mereka ini memang sudah lama mencari orang ketiga yang mereka bisa sama-sama saling percaya. Sebab di antara keluarga mereka pun sudah saling menyalahkan. Ya, dari pihak si suami maupun pihak si istri. Sudah ribut saling menyalahkan. Maka itu mereka cari orang netral, orang tengah. Puji Tuhan. Tuhan kirim saya untuk menengahi mereka. Haleluya. Berapa waktu kemudian mereka dipulihkan, mereka nggak jadi cerai. Indah bukan? Kasih Tuhan. Coba bayangkan kalau saya nggak taat. Saya nggak tahu jadi apa. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, ayo Bu Eri Suci kembali ke Nabire. Ini bilang kangen Bethlehem. Ayo mereni meneh. Ini Bu Eri Suci pernah jadi tim kami jadi guru berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun ya Bu Eri. Nah, cerita-cerita seperti ini, saudara, banyak bisa saya ceritakan. Maka itu, ketika Roh Tuhan Yahweh ada di atas hidup kita, maka kita tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita bisa jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Oh, 9 tahun ya, Eri, ada di Nabire, puji Tuhan. Dampak pelayananmu benih-benih itu masih ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah, jadi kita bisa jadi berkat. Oi, Ramon, lagi apa? Sudah selesai gerak jalan anak-anak SD. Ini guru SD kami ini. Hari ini ada gerak jalan veteran band untuk SD ya. Untuk 17-an ini. Jadi penghalang gereja menjadi berkat buat orang-orang yang di penjara. Ketika kita egois. Hanya mikirkan diri sendiri saja. Kita nggak punya waktu untuk ngurus orang lain. Kita jadi celaka. Orang lain pun jadi celaka. Karena kita tidak bisa jadi berkat buat mereka. Tapi dengan Yesaya 61 ini, saudara dan saya diberi mandat, diberi hikmat, diberi kuasa, diberi otoritas untuk membebaskan orang yang patah hati, yang hancur hati, yang putus asa, yang gak ada pengharapan, ya, yang macam-macam hidupnya tertekan menderita dengan kuasa Roh Kudus dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Nanti baca seterusnya. Saudara dan saya punya kuasa yang gak main-main untuk membebaskan mereka. Siap ya untuk itu? Ya harus. Kalau tidak, siapa lagi yang akan bisa Tuhan pakai untuk membebaskan orang-orang yang tertekan itu. Dan inilah kisah yang Tuhan ingin kita lakukan. Lukas pasal 4. Kita lihat suatu hari Tuhan Yesus ada di sinagog. Ya. Lukas 4. Yang bayu perlu charger enggak kamu? Masih bagus ya. Oke. Lukas 4, Filipus. Coba. Regan, senang sekali. Kamu ada gabung lagi. Tadi pagi sempat ikut belajar ya.
turun lagi, naik. Yang Yesus di sinagog itu loh menyembuhkan. Bentar. Stop. Nah ini. Ayat 14 dulu ya, ayat 14 dulu. Lukas 4. Dalam kuasa roh. Ini hidup Tuhan Yesus. Selalu diatur, dikuasai oleh roh Tuhan. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi tadi sudah dari Galilea, sekarang disuruh balik lagi. Kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Wih, hebat sekali. Nah, inilah dampak hidup orang yang merdeka. Yaitu hidupnya dipimpin, diatur, dikuasai, dikendalikan, disetir oleh roh Tuhan. Bukan diatur, dibelenggu, dipimpin oleh akunya sendiri, tidak. Roh Tuhan. Balik lagi ke Galilea. Tuhan Yesus ikut. Tersiar kabar. Lihat ayat 15. Sementara itu, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, sinagog-sinagog yang ada di situ. Dan semua orang memuji dia. Hebat. Jadi dimanapun Tuhan Yesus berada, karena ada kuasa yang mengurapi, maka Yesus bisa jadi berkat. Semua kita bisa. Semua kita bisa. Maaf kalau saya belum sempat memberi contoh yang lain tadi, kecuali Pak Andreas, selain Pak Andreas Nurmandala, saya beri contoh hidup saya sendiri. Kemana saja saya pergi, baik sebentar maupun lama, Roh Kudus selalu bicara tentang orang ini, orang itu, dan 100% saya nggak pernah kenal orang-orang itu. Tapi karena hidup yang dipimpin, diatur, dikuasai, disetir, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidup ini bisa jadi berkat. Ini yang luar biasa. 2 minggu yang lalu, saya masih ada di Amerika. Pas saya lagi ngajar, nah terus ada salah satu nama yang muncul, betul ya Yani? Nah itu saya nggak kenal. Nah kalau Roh Kudus suruh saya kontak orang itu, ya saya kontak. Maka saya kontak orang itu karena namanya ada di sosial media saya. Nah saya kenalkan diri, saya begini begitu. Tapi Tuhan sudah ada pesan, kalau dia balas, sampaikan kalimat ini. Ya udah, akhirnya dia balas. Tapi saya masih mengajar. Saya bilang nanti ya, setelah ini saya sudah beri nomor WA saya. Dia kontak saudara. Oi, Amang Tambu Bolon. Sehat-sehat kandungan. Ya puji Tuhan ya, walaupun kembar ternyata Sabtu nggak bertumbuh nggak apa-apa. Urus yang satu itu ya Roland. Puji Tuhan. Setelah dia kontak, lalu saya telepon. Dia syok saudara. Kenapa saya bisa tahu tentang masalah yang sangat rahasia di hidupnya? Saya bilang bukan saya yang tahu. Roh Kudus yang tahu. Pokoknya hari itu Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Itu hal-hal yang sederhana. Maka itu Lukas 4 ayat 14-15 itu, ayo kita pakai dalam hidup kita. Kemanapun kalau Tuhan pimpin kita hidup dalam roh, dia tuntun luar biasa. Memerdekakan orang-orang. Ada yang tanya, kalau yang terbelenggu dan kita layani orang lain jauh lebih mudah ya. Tapi kalau orang terdekat, kita susah sekali. Nggak usah takut. Tuhan sayang semua orang. Yang dekat maupun yang jauh dengan kita. Asal kasih Tuhan nyata buat hidup kita. Amin. Kalau kasih Tuhan nyata buat hidup kita, nggak ada penghalang sedikit pun. Maka orang dekat pun Tuhan bisa jamah lewat hidup kita. Coba terjemahan yang lain. Naik dulu Filipus. Terus 16 terus. Nah ini dia. 16-nya mulai 16.
Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Ya, dari Martapura ada komen bagus. Maka itu anak-anak saya, saudara saya warga binaan, sekalipun secara fisik saudara di penjara, tapi rohmu bebas, jiwamu merdeka. Dan walaupun saudara di dalam penjara, saudara pun terima urapan yang sama, Yesaya 61 ayat 1 dan 2, maka saudara-saudara, anak-anak saya warga binaan, saudara pun bisa membebaskan teman-temanmu yang lain yang di penjara double tadi. Masih ingat? Penjara pertama secara fisik dan penjara kedua yang diciptakan oleh akal atau mindset atau oleh pola pikir orang itu. Bebaskan ya, teman-teman, satu sel, satu penjara, bebaskan. Ayat 17. Jadi Tuhan Yesus tidak milih. Oh, ada yang tanya, saya kelahiran Surabaya. Ya, dari Probolinggo ada yang tanya, saya kelahiran Surabaya, tapi saya sudah pindah ke Papua. Ya, bulan ini mensyukuri 34 tahun saya ada di Papua. Oke. Nah, Tuhan Yesus tidak milih ayat mana ya yang mau dibacakan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan potongan ayat di mana ada tertulis, Roh Yahweh ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Oh, lapas perempuan Bandar Lampung harus mundur. Lift. Tuhan menolong ya, Tuhan memberkati. Coba Pak Andreas, Pak Filipus dicatat. Tadi LP mana yang sudah keluar duluan mesti dicek. Kenapa ini? Belum selesai kok keluar. Bukankah sudah ada surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa Senin, Rabu, Jumat yang Nasrani harus ikut ya. Ini harus dicek. Oke. Nah, ternyata minta nomor WA. Tolong Filipus atau Gale catatkan nomor WA Papa, ada yang tanya itu dari Probolinggo. Firman yang ditunjukkan oleh petugas sinagog itu diambil dari kitab Yesaya 61 yang kita pelajari tadi. Tuhan Yesus baca. Dia nggak milih mau yang mana, tapi dipilihkan. Begini ayat itu. Roh Yahweh ada padaku, oleh sebab ia, Yahweh Tuhan, telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Naik lagi Filipus, pasal 1 atau belum itu? Ya, masih Lukas pasal 4. Ini luar biasa. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat baik sinagog, lalu duduk, dan mata semua orang, ya, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah firman ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, ini luar biasa. Itulah hidup Yesus. Horas Amang Barus, makasih juga kau dan disapa. Oke ya. Nah, inilah hidup yang bisa jadi yang bisa berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara dan saya dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diatur oleh Roh Kudus, maka orang-orang banyak mengalami pembebasan. Karena kehadiran Tuhan lewat kita, maka banyak orang diberkati lewat hidup kita. Ada kemerdekaan yang luar biasa. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roma 8. Roma 8. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ayat berapa ya? Sebab di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ada bisa tolong? Ayo ingat ayatnya di mana? Sebab di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. 8 ayat berapa ya?
Coba ya, maaf. Pelan-pelan. Naik lagi. Oh bukan, nggak mungkin di bawah. Ada yang bisa nolong saya? 2 Korintus 3:17. Oh 2 Korintus 3:17. Maaf Filipus, papa salah. 2 Korintus 3:17. Makasih Bayu. 2 Korintus 3:17. Nah ini loh pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Yahweh adalah roh, dan di mana ada roh Yahweh, disitulah kebebasan. Ya, oh itu terjemahan lama yang saya baca. Oke, TB, maafin. Sebab Yahweh adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Jadi orang yang merdeka itu bukan orang yang sedang tidak di dalam penjara. Tetapi orang yang merdeka, tadi dengan Roma 8 ayat 1, sekarang kita dapat tambahan 1 Korintus 3, 2 Korintus 3 ayat 17. Ternyata orang merdeka itu orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Merdeka kita. Karena bukan roh daging yang menguasai kita. Oh, saya baca dulu Probolinggo. Oh, namanya juga Daniel. Oke, ya. Nanti kontak ya. Mana tadi? Ya udah, oke. Terjemahan yang lain sekarang kita lihat ya. MILT. Dan Yahweh adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. TSI-nya Filipus. Ya udah, ayo mulai hari ini semua kita hidup merdeka di dalam roh. Ya, saya ulangi lagi, walaupun kita tidak di dalam penjara, ternyata tidak sedikit manusia yang sedang tidak dalam penjara, sedang memenjarakan dirinya sendiri, karena orang itu menciptakan penjara buat dia sendiri. Penjara takut, penjara dendam, penjara sakit hati, penjara iri hati, penjara narkoba, diikat, dibelenggu oleh rokok, alkohol, judi, pornografi, banyak lagi. Ketakutan akan masa depan, itu bentuk penjara. Tapi kalau saudara hidup di dalam roh, dalam Yesus ada kemerdekaan. Oke? Ya, dari Manado ada komen bagus. Saya baca ini. Kabar baik. Kapan kabar baik itu akan disampaikan ke seluruh dunia? Lewat kita. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini dengan teknologi informasi, sosial media, bisa kita sampaikan kabar baik. Maka itu yang suka, maka itu pengguna sosmed, tapi nggak berhikmat, akhirnya rusak sendiri. Ayo kita gunakan sosial media kita untuk memberitakan kabar baik. TSI 2 Korintus 3:17. Demikianlah kita yang percaya kepadanya, dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, oh ini gabungan 2 ayat yang TSI. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus, dan di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama, yaitu Taurat. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya, sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Terima kasih, penerjemahan TS ini jelas. BIS. Nah, Yahweh yang dimaksud di sini adalah roh. Dan di mana ada roh Yahweh, dan di mana ada roh Yahweh ada, di situ juga ada kemerdekaan. Wah, puji Tuhan. Maka itu semua kita yang hidupnya dipimpin, diatur, dikuasai, dibelenggu oleh Roh Kudus. Maka saudara dan saya adalah orang yang sangat merdeka. Enggak terpengaruh oleh apapun juga. Enggak terpengaruh. Itu luar biasa hidup yang merdeka. Ini saya cuma kesaksian saja. Kemarin, Minggu pagi, saya baru tiba di Nabire setelah melakukan perjalanan 3 malam saya tidak tidur. Kok bisa? Karena Kemis, ya, waktu Indonesia, tapi itu Kemis pagi waktu
Amerika, saya terbang dari Los Angeles ke Jakarta. Saya tiba Sabtu subuh, ya, hampir jam 12:30 malam. Jadi Kamis saya nggak tidur, ya, sepanjang perjalanan. Ternyata Jumat malam pun saya nggak tidur. Lalu Sabtu tiba pagi, urusan saya begitu banyak, saya nggak sempat istirahat. Lalu Sabtu malam saya terbang ke Nabire bersama Bayu anak saya ini. Nah, dalam perjalanan saya nggak tidur lagi sampai Minggu pagi kemarin. Begitu dari bandara langsung saya khotbah. Karena setelah 1,5 jam yang nunggu. Nah, baru siang Minggu kemarin saya istirahat 4 jam. Puji Tuhan syukur. Malamnya saya ngajar. Tadi pagi setengah 8 waktu sini Papua. Jadi 5.30 WIB saya sudah ngajar lagi. Sekarang ini ngajar lagi. Coba saudara bayangkan. Saya merdeka. Saya nggak terpengaruh dengan jam. Saya nggak terpengaruh waktu. Walaupun saya kurang istirahat. Hampir nggak istirahat. Ya, hidup dalam roh. Ini ada komen bagus dari Martapura. Hidup di dalam roh berarti merelakan diri untuk dikendalikan oleh Tuhan. Betul. Ibarat sebuah pensil yang dipegang dan dikendalikan oleh penulisnya. Terima kasih Martapura membuat tulisan bagus. Jadi saya itu merdeka. Jam tidur saya nggak ditentukan harus sekian, harus jam sekian, harus sekian. Tidak. Saya merdeka. Saya nggak mau dibelenggu oleh waktu, oleh apa saja. Saya mau bebas di dalam Roh Kudus. Mau disuruh ke sini, ke situ, buat ini, buat itu. Saya katakan, ya. Hidup itu enak dan indah. Kalau diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Keren ya? Jadi ayo masing-masing kita tanya, sudah merdeka belum? Ya. Jadi yang di penjara, saudara pun bisa merdeka. Secara roh dan secara jiwa. Karena saudara nggak dibelenggu oleh dosa apapun. Tapi kita yang nggak di penjara. Sedang bebas bisa kesana kemari. Bisa beli ini beli itu. Tapi kalau saudara memenjarakan dirimu sendiri. Dan ketakutan, kebencian, narkoba. Apa itu? Rokok, nikotin. Lalu alkohol, judi, pornografi. Saudara sedang dibelenggu. Dan saudara membuat penjara buat dirimu sendiri. Maka itu hari ini kita harus mengalami perubahan hidup yang radikal. Merdeka dari semua ikatan-ikatan bentuk apa saja. Ya, barang-barang tertentu yang harus kita miliki bebas. Roh Kudus menolong kita jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Yang melewati TikToknya Bayu, hidup semangat, hidup dengan benar, melakukan kebenaran Tuhan. Jadi baik yang di dalam penjara, merdekakan dirimu oleh hidup di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Begitu pula kita yang tidak di dalam penjara, lepaskan dirimu dari penjara-penjara yang kau bentuk sendiri. Maka kita jadi orang-orang merdeka. Hidupnya lega, hidupnya enak. Wah, luar biasa saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Merdeka. Bukan cuma setahun sekali kalau merdeka pas 17 Agustus. Tidak. Setiap saat kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Oh, dari kelas 2 Padang izin keluar. Ya, sudah lumayan nih, sudah mau selesai. Tapi yang lain tadi tolong diperhatikan. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host.